Shalom, saudara yang berbahagia dan disayang Tuhan Yesus Kristus. Saya akan sampaikan mengenai puasa yang benar, saudara. Jadi puasa yang benar ini adalah mengatasi keinginan daging dan hawa nafsu. Dan ini tercermin dari kondisi yang paling sederhana, yaitu tidak makan dan tidak minum. Saudara, tidak makan dan tidak minum ini merupakan kondisi paling luar yang bisa begitu mudah dipahami dan diterima oleh setiap orang. Karena kalau nanti kita jelaskan sampai detail ke dalam makna puasa yang sesungguhnya, maka akan ada sesuatu yang sangat penting lagi. Tetapi yang paling mudah dipahami oleh orang, yaitu bahwa puasa itu adalah tidak makan dan tidak minum. Padahal hakikatnya puasa itu adalah mengatasi keinginan daging dan hawa nafsu. Saudara, sementara itu saat ini pemahaman orang banyak itu bahwa puasa itu adalah menahan diri dari tidak makan dan tidak minum. Orang diet juga tidak makan dan tidak minum juga. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini saya akan menyampaikan mengenai hakikat puasa yang akan dikenan oleh Tuhan dan menimbulkan kekuatan besar untuk mengubahkan kehidupan kita menjadi hidup yang dikenan Tuhan, hidup yang penuh mujizat, hidup yang penuh kuasa, hidup yang diurapi Roh Kudus. Saudara, sebab ada orang yang puasa tetapi puasanya itu cuma arus lahiriahnya saja. Mereka bermegah dengan kondisi-kondisi lahiriah, dengan keadaan yang tidak makan dan tidak minum selama beberapa hari. Bahkan ini kemudian menjadi satu kesombongan rohani. Saya kuat puasa 7 hari 7 malam. Saya kuat 21 hari 21 malam. Saudara, memang Tuhan Yesus juga berpuasa 40 hari 40 malam. Tidak makan, tidak minum, saudaraku. Dan tentunya dia, Tuhan Yesus Kristus itu, dia juga mengatasi keinginan daging dan hawa nafsu. Terbukti setelah selesai berpuasa, dia lolos dicobai oleh iblis. Dia berhasil mengatasi keinginan daging dan hawa nafsu. Saudara, banyak orang itu puasa, saudara, tetapi arus lahiriahnya saja yang berpuasa, sehingga puasa yang sedemikian ini tidak menimbulkan kuasa, tidak menimbulkan kekuatan, tidak menimbulkan perubahan. Selain hanya mendapat lapar dan haus. Mereka adalah orang-orang yang, saudaraku, seolah-olah merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, kemudian berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi. Ini arus puasa lahiriah itu begitu, saudaraku. Orang seolah-olah merendahkan diri, nampak puasa, saudaraku, nampak. Saya sedang puasa ini. Maaf ya, saya sedang puasa, saudaraku. Justru kalau orang puasa sungguhan tuh nggak perlu diperlihatkan begitu puasanya, saudaraku. Tetapi ini puasa ini urusan hati kita kepada Tuhan. Saudara, jadi puasa itu pada hakikatnya adalah mengatasi keinginan daging dan hawa nafsu. Sedang keinginan daging itu apa? Mari kita baca di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Kalau orang puasa, dia harus mengatasi keinginan daging dan hawa nafsu ini. Galatia 5, 19, 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
Saudara, ini perbuatan daging yang harus diatasi. Saudara, perbuatan daging yang harus kita kalahkan, kita atasi saat kita melakukan puasa. Jadi orang puasa itu pertama, saudaraku, tidak boleh cabul. Kalau ada orang tidak makan, tidak minum, meskipun itu 7 hari 7 malam, tetapi pikirannya cabul. Saudaraku, pikirannya kotor, pikirannya cabul, dipenuhi dengan hawa nafsu percabulan. Dia nggak puasa. Saudaraku, selain hanya dia mendapatkan lapar dan haus saja, kemudian kurus dan lain sebagainya. Yang kedua, orang puasa itu tidak boleh hidup cemar. Cemar itu artinya terpapar oleh dosa-dosa dunia, hawa nafsu dunia, kebiasaan orang dunia, pesta pora, dan lain sebagainya. Kita tidak boleh tercemar. Jadi orang yang puasa itu tidak boleh cemar hidupnya. Dalam kenajisan, di dalam dosa seksual, dan lain sebagainya. Orang yang sedang puasa tidak boleh cemar. Ini yang harus dikendalikan ketika orang puasa. Kemudian yang ketiga, hawa nafsu. Orang yang berpuasa itu, saudaraku, tidak boleh nurutin hawa nafsu. Nafsu amarah, nafsu serakah, ingin menguasai, memiliki, ingin berkuasa. Saudaraku, ini dijauhi. Saat orang berpuasa, jauhi hal-hal seperti itu. Kemudian, saudaraku, penyembahan berhala. Ini juga harus dijauhi. Orang yang berpuasa itu tidak melakukan pemberhalaan. Pemberhalaan itu apa, saudaraku? Menempatkan sesuatu di atas Tuhan. Bisa itu harta benda yang saudara tempatkan di atas Tuhan. Kalau sudah mencari harta benda, lupa Tuhan. Itu pemberhalaan. Yang lain lagi, kalau sudah mengejar cinta dunia, hawa nafsu seksual, kemudian lupa Tuhan, itu menjadi berhala. Menjadi satu kebiasaan. Saudaraku, orang yang berpuasa harus terhindar dari pemberhalaan, menghindarkan diri, menguasai diri sehingga terhindar dari pemberhalaan. Kemudian sihir. Orang yang berpuasa juga harus menghindari sihir. Tidak menyukai sihir, tenung, dan lain sebagainya. Katanya berpuasa, tapi yang dibaca itu ramalan. Saudaraku, ramalan dari mungkin, wah ini dari siapalah begitu, saya nggak enak sebut namanya. Ramalan zodiak, ramalan ini, ramalan itu, bahkan mungkin ramalan dari paranormal, saudaraku. Itu termasuk sihir. Orang yang berpuasa tidak boleh mendekati sihir. Kemudian selanjutnya, orang yang berpuasa juga tidak boleh berseteru. Di sini perseteruan. Berseteru itu apa, saudaraku? Bermusuhan. Jadi kalau sudah memusuhi seseorang, itu rasanya benci, nggak bisa memaafkan, nggak bisa mengampuni. Pokoknya sekali jelek, tetap jelek. Seperti Yusuf di depan saudara-saudara. Di depan saudara-saudaranya. Yusuf itu bagaimanapun dia berbuat baik, tetap aja jelek. Ini perseteruan, roh perseteruan yang dahulu menghinggapi saudara-saudaranya Yusuf. Yusuf itu meskipun berbuat baik, membantu bapaknya, menggembala, membantu kakak-kakaknya, saudaraku, tetap saja dianggap jelek Yusuf itu. Ini roh yang disebut perseteruan. Kalau di dalam diri seseorang ada roh perseteruan, dia nggak makan, nggak minum, meskipun 7 hari 7 malam, nggak akan ada kuasanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian iri hati. Saudara, orang yang berpuasa juga jangan iri hati. Ada temanmu diberkati, bisa beli motor baru. Saudara nggak usah iri. Pada saatnya kalau saudara berprestasi sungguh-sungguh,
saudara diberkati Tuhan, saudara juga akan bisa pada waktunya. Ada teman sekantor beli mobil baru, saudara jadi iri, kemudian mendengki. Saudara, orang yang berpuasa ini dijauhkan dari sifat seperti itu. Ikut seneng gitu loh saudara, kalau ada teman kita sukses, kalau ada sahabat kita sukses, teman sekerja kita sukses, kita tuh ikut seneng gitu. Ini sifat yang luar biasa, yang dimiliki oleh orang-orang yang berpuasa dengan benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang berpuasa tidak benar itu hatinya penuh iri. Saudara, jadi sedikit-sedikit iri. Ada temannya, tetangga beli ini, beli itu, saudara sudah iri. Ngapain toh si itu beli ini, beli itu? Ya biar toh uangnya sendiri, saudaraku. Kalau kita pikir tuh kadang begitu, saudaraku. Jadi saudaraku, kita jangan mudah iri, jangan mudah, saudaraku, iri yang membuat nanti akhirnya dengki, kemudian membenci, menimbulkan fitnah dan lain sebagainya. Saudara, kemudian yang ke-9, orang yang berpuasa itu juga jangan menuruti amarah. Puasa kok dikit-dikit marah. Saudaraku, bentak-bentak, karyawan dibentak-bentak, anak, keluarga dibentak-bentak, dikit-dikit emosi di jalan, keluar kata-kata buruk, mengumpat, dan lain sebagainya. Kata-katanya kotor, tidak pantas. Saudara, para nabi, orang-orang benar dari dulu, itu tidak ada sejarahnya itu mulutnya kotor, saudaraku. Jadi kalau ada saudara mendengar pengkhotbah siapapun mulutnya kotor, saudaraku, nggak usah didengar. Cacian, kemudian cemooh, iri, dengki, kemarahan, saudaraku, mulutnya umpatan-umpatan kotor, saudaraku. Para nabi sejak perjanjian lama sampai akhir zaman, itu nggak ada yang mulutnya kotor. Dia sangat menjaga mulut. Karena mulutnya akan dipakai oleh Tuhan. Kalau Musa, saudaraku, melalui mulutnya bisa menghukum Mesir dengan 10 tulah. Elia melalui mulutnya bisa menghentikan hujan 3,5 tahun. Bahkan nanti 7 tokoh hamba Tuhan di akhir zaman yang disebut 7 bintang di tangan kanan Allah. Itu nanti akan melakukan karya besar, 21 macam malapetaka akhir zaman. Nanti melalui ucap mulut dari 7 hamba Tuhan tadi yang disebut dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung kita. Saudara, jadi orang yang puasa itu jangan marah, saudara. Katanya puasa sudah emosi, dikit-dikit di jalan emosi, marah. Itu nggak puasa, saudaraku. Cuma menyiksa badan, nggak makan, nggak minum saja. Saudara, kemudian yang ke-10, kepentingan diri sendiri. Orang puasa kok egois. Saudara, yang dipentingkan perutnya sendiri, yang dipentingkan itu kepentingannya sendiri, tidak mau memikirkan orang lain. Kalau orang puasa itu harusnya malah dia ringan menolong orang lain. Dia ringan untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Dia memikirkan pekerjaan Tuhan. Dia memikirkan orang lain. Orang yang berpuasa itu demikian. Kalau puasa kok yang dipentingkan dirinya sendiri, terus saudara itu enggak puasa. Saudaraku, kemudian yang ke-11, orang yang berpuasa itu jauh dari percideraan. Cidera itu apa, saudara? Ingkar janji. Saudaraku, jadi kalau saudara punya janji ya, sebaiknya apalagi itu janji di dalam kebenaran, saudaraku, sebaiknya dipegang teguh. Kecuali janji ketika saudara dalam kebodohan, ketika saudara kilap, saudaraku. Tetapi janji di dalam kebenarannya harus ditepati. Kalau janji di dalam kesesatan, mungkin saudara dahulu sudah berjanji oleh ikatan iblis, berjanji, tapi karena pengenalan kepada Kristus kemudian harus menarik janji, itu tidak apa-apa, saudaraku. Karena itu janji kepada kuasa kegelapan, saudaraku. Saudaraku, ikatan. Jadi kuasa kegelapan itu juga mengikat. Tetapi ketika sudah dilepaskan dari dosa kutuk, dosa sumpah serapah, ikatan, saudaraku, duniawi itu, saudaraku. Saudara harus terhindar dari percideraan, terutama
janji-janji yang benar dan disaksikan oleh Kristus. Saudara, kemudian roh pemecah. Orang yang berpuasa itu jangan suka menebarkan roh pemecah. Ada, saudaraku, yang seperti ini, saudaraku. Kalau melihat temannya bertengkar itu suka. Kemudian dia kasak kusuk. Kepada si A ceritanya lain, kepada si B ceritanya lain. Sehingga antara A dan B tadi kemudian terjadi gesekan-gesekan, roh pemecah. Yang lebih besar lagi, ada lagi roh yang mengadu domba hamba Tuhan. Saudara, lapor mungkin, wah ini pengajarannya begitu Pak, bagaimana? Sebetulnya bukan ingin tahu, tetapi ingin mengadu domba, saudaraku. Kalau betul-betul ingin tahu, tidak apa-apa bertanya. Tapi kalau ingin mengadu domba sesama hamba Tuhan, jangan ya, itu tidak baik. Karena setiap hamba Tuhan itu dipercaya satu karunia khusus. Bertanyalah kepada hamba Tuhan mengenai apa-apa yang Tuhan percayakan kepada dia. Kalau kepada saya, bertanyalah tentang kitab Wahyu. Tuhan memberikan anugerah kepada saya dalam hal itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi orang yang berpuasa itu menjauhi roh pemecah, mengatasi roh pemecah, tidak suka memecah belah kesatuan tubuh Kristus, tidak suka memecah antara jemaat, tidak suka memecah kesatuan antara pendeta-pendeta. Karena, saudaraku, antara hamba Tuhan itu memang kadang ada satu ajaran-ajaran yang kelihatannya kontras, tapi sebetulnya mereka maunya satu. Saudaraku, belum sinkron saja. Nanti ketika sudah digenggam di tangan kanan imam besar, nanti mereka akan satu juga. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kemudian yang ke-13. Ini orang yang berpuasa, ini jangan dengki. Dengki itu ibarat tadi disebabkan oleh iri, itu kemudian timbul dengki. Dengki itu satu sikap yang ingin melampiaskan irinya tadi. Kemudian timbul niat-niat buruk untuk menjatuhkan seseorang dengan fitnah mungkin, saudaraku. Dengan berbagai cara supaya reputasi nama seseorang itu jatuh. Itu kedengkian. Roh kedengkian itu, saudaraku, beroperasi sedemikian rupa yang ingin menjegal orang-orang kudus. Saudaraku, jadi dengki. Orang yang berpuasa jangan memiliki kedengkian. Kemudian yang ke-14, kemabukan. Orang yang berpuasa jangan suka kemabukan. Mabuk hawa nafsu, mabuk secara lahiriah itu mabuk anggur, mabuk minuman keras. Kemudian obat-obatan, saudaraku, yang bisa membuat mabuk itu, saudaraku, itu mabuk secara lahiriah. Mabuk secara spiritual itu ada juga, saudaraku, orang yang mabuk mabuk hawa nafsu, mabuk judi, saudaraku. Itu mabuk secara spiritual, saudaraku. Jadi mabuk ini, mabuk itu, saudaraku. Kalau mabuk secara lahiriah itu tadi mabuk-mabukan, minuman keras dan lain sebagainya. Tapi mabuk secara rohani itu, yaitu tadi seperti ada mabuk judi, kesukanya ini itu macam-macam sampai mabuk, saudaraku. Kemudian orang yang sedang berpuasa juga harus mengatasi pesta pora dan sejenisnya. Ini yang ke-15. Pesta pora dan sebagainya. Saudara, pesta pora itu apa bagus ya, saudaraku? Ya, kalau orang berpuasa hindari pesta pora. Karena itu keinginan daging. Seperti ditulis dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Jadi, puasa itu adalah mengatasi keinginan daging ini yang tertulis di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Jadi kalau orang cuma tidak makan, tidak minum saja, tetapi cabul, nggak puasa, nggak ada gunanya. Orang nggak makan, nggak minum saja, tapi cemar. Orang nggak makan, nggak minum saja, tapi menyembah berhala. Orang nggak makan, nggak minum, tapi suka sihir. Saudaraku, suka berselisih, iri hati, kemudian amarah, kepentingan diri sendiri,
percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, suka pesta pora. Dia nggak makan, nggak minum, tetapi melakukan hal-hal itu puasanya gagal. Saudaraku, dia hanya menyiksa badan saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun dia bisa puasa 7 hari 7 malam, 3 hari 3 malam, tetapi kalau keinginan daging ini, saudaraku, tidak diatasi, itu puasanya gagal. Saudara, saya kemudian bertanya, apakah makan dan minum itu merupakan keinginan daging? Di sini malah nggak ditulis, saudaraku. Karena makan dan minum itu, saudaraku, itu kalau dipenuhi dengan wajar sesuai dengan kebutuhan badan kita, itu bukan keinginan daging, tapi itu kebutuhan badan kita sebagai bait suci. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi saudaraku, hakikat puasa ini saat kita bisa mengatasi, mengendalikan keinginan daging dan hawa nafsu, dan kemudian akan termanifestasi di dalam perbuatan kita. Orang yang berpuasa itu akan berbuat seperti apa yang ditulis di dalam Yesaya pasal 58 ayat 6 sampai ke 12. Saya akan bacakan. Yang diperbuat oleh orang yang berpuasa dengan benar ini seperti ini. Yesaya 58 ayat 6 mulai. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kok, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kok, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. 8. Pada waktu itu terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Lengkapnya bisa saudara baca Yesaya 58 ayat 6 sampai 12. Saudara, jadi ini manifestasi dari orang yang berpuasa dengan benar. Badannya tidak makan, tidak minum. Saudara, lebih jauh dari itu, dia bisa melakukan hal ini. Membuka, saudaraku, belenggu-belenggu kelaliman. Dia tidak lagi lalim, saudaraku. Kemudian dia juga memiliki kemurahan hati untuk berbuat baik, mengingat pekerjaan Tuhan, menopang pekerjaan Tuhan. Kemudian pekerjaan Tuhan itu merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan melalui orang-orang kudusnya. Saudaraku, kemudian berbuat baik untuk sesama, memecah-mecahkan roti, saudaraku, artinya suka berbagi. Ini orang yang berpuasa itu seperti ini, saudaraku. Kita sendiri butuh, saudaraku. Saya butuh roti, tapi saya berikan roti kepada orang yang lebih lapar dari saya. Itu puasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya butuh duit, tapi duit saya persembahkan untuk pekerjaan pelayanan yang membutuhkan. Itu puasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi puasa ini manifestasinya sangat luar biasa sekali. Kemudian dinyatakan kalau kita bisa pada saat puasa itu mengendalikan keinginan-keinginan daging, saudaraku, kemudian termanifestasi di dalam perbuatan seperti Yesaya pasal 58 ayat 6 sampai 8 ini. Kemudian pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Amin. Saudaraku, jadi saya menyarankan kepada saudara, kalau saudara berpuasa itu jangan hanya menahan makan dan minum. Itu puasa paling ringan. Saudaraku, itu puasa lahiriah. Puasa yang paling mudah dipahami oleh orang itu tidak makan, tidak minum. Tapi kalau tidak saudara sertai dengan perbuatan rohani,
dengan puasa yang batinia, maka puasa yang lahiriah itu banyak yang tidak berguna. Sama dengan orang diet. Orang diet itu saudaraku tujuannya supaya badan sehat, supaya badan menjadi langsing, indah, dan lain sebagainya. Saudaraku, orang yang menahan tidak makan dan tidak minum tetapi tidak mengerti makna hakiki dari puasa itu, maknanya seperti orang diet saja, saudaraku. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pahamilah puasa yang dikehendaki Tuhan seperti Yesaya pasal 58 ayat 6 sampai ayat 8 ini, saudaraku, jangan mentang-mentang kuat tidak makan, tidak minum 7 hari 7 malam, terus saudara menjadi tinggi hati. Itu nol, saudaraku. Tanpa saudara bisa melakukan puasa batinnya, itu nol. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, belajarlah berpuasa yang dikenan oleh Tuhan. Puasa yang membuat hatimu itu peduli kepada pekerjaan Tuhan. Orang puasa kok nggak peduli sama pekerjaan Tuhan, saudaraku. Malah acuh tak acuh, asik sendiri, saudaraku. Itu nggak puasa, saudaraku. Orang puasa kok tidak peduli dengan orang yang menderita. Itu juga nggak puasa. Saudara makan enak-enak, yang di samping saudara itu kelaparan. Saudara menyiapkan nanti sore makannya apa ini yang enak-enak, padahal yang di samping saudara makan berat. Saudara, ini juga nggak puasa, saudaraku. Jadi puasa itu adalah satu kondisi di mana saudara bisa mengatasi keinginan daging, kemudian termanifestasi di dalam perbuatan-perbuatan baik, benar, kudus. Kita menyangkali keinginan-keinginan daging sehingga memiliki hati yang peduli kepada Tuhan, kepada sesama. Saat itulah terangmu akan bersinar. Saudaraku, dikatakan di sini, seperti fajar, lukamu kalau engkau sakit akan disembuhkan dengan segera. Kebenaran akan menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Dahsyat, luar biasa. Belajarlah berpuasa dengan benar. Jangan hanya menahan tidak makan, tidak minum, saudaraku. Saya dulu pernah seperti itu, saudaraku. Puasa itu pokoknya gagah kalau bisa puasa 3 hari 3 malam. Saya pernah juga, saudaraku. Tapi dari hari ke hari, saudaraku, itu menggodok jiwa saya supaya ternyata puasa tidak sekedar seperti itu. Sampai 5 hari 5 malam juga pernah, 7 hari 7 malam juga pernah. Tapi puasa tidak sekedar seperti itu. Kalau cuma sebatas tidak makan, tidak minum, saudaraku, itu seperti orang diet saja, nanti saudara dapatnya kurus dan lain sebagainya. Tapi meskipun saudara itu makan secukupnya saja, itu kebutuhan tubuh, itu bukan keinginan daging. Tetapi saudara kemudian memiliki hati yang peduli kepada orang lain, hati yang peduli kepada pekerjaan Tuhan, hati yang peduli kepada sesama. Saudara, itulah puasa yang sesungguhnya, yang akan membuat lukamu pulih dengan segera, yang akan membuat kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan akan mengikuti hidupmu. Mari belajar puasa yang benar supaya betul-betul puasamu nanti akan dijawab oleh Tuhan dengan kekuatan yang dahsyat luar biasa, kekuatan yang mampu mengubah hidup saudara. Jadi demikian, salam penuaian. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.